Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pelemahan, alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa bertemu kembali secara daring proses pembelajaran PPKN. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang kalau sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, bagaimana upaya penegakan daripada hak asasi manusia? Ini subdi. Jadi semua negara di dunia ini sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal. Akan tetapi pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu dengan negara yang lain. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor ideologi, faktor kebudayaan, faktor nilai-nilai khas pribadi yang dimiliki oleh suatu bangsa. Nah ini. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan kepribadian bangsa lain. Bangsa Indonesia di dalam proses penegakan HAM tentu mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apalagi negara kita adalah negara hukum. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal, sekuler, yang tidak selaras dengan makna sila pertama. Jadi, berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundangan yang lainnya. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu pada ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Idrus Affandi Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal. Dua hal di situ apa? Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial, dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua adalah di dalam pelaksanaannya pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan hukum internasional, terutama yang mengenai hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia di dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis. Ada 3 langkah strategis di dalam menegakkan HAM. Yang pertama, pembentukan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM itu adalah alat sarana untuk mempertahankan atau melaksanakan atau memberikan jaminan. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan pengadilan HAM. Jadi 3 langkah strategis di dalam menegakkan HAM di sini. Kemudian Komnas HAM. Jadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 93. Nah, kemudian keberadaan Komnas HAM ini selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, terutama pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM ini merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, setingkat
dengan lembaga negara lainnya. Yang mana di sini fungsi daripada Komnas HAM itu adalah sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Nah, mediasi HAM itu kan upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasar usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan daripada anggota Komnas HAM itu adalah 5 tahun dan setelahnya itu dapat diangkat kembali dalam 1 kali masa jabatan. Nah, ini Komnas HAM itu mempunyai wewenang melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi atau negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah atau DPR untuk segera ditindaklanjuti, kemudian juga memberikan saran kepada pihak yang bermasalah atau yang dalam bersengketa. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan dan juga ada identitas yang jelas dan benar. Itu yang pertama, langkah strategis pembentukan Komnas HAM. Yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM, yaitu alat untuk memberikan jaminan, perlindungan, penegakan HAM. Nah, instrumen HAM ini biasanya berupa peraturan perundang-undangan, berupa lembaga-lembaga penegak HAM. Nah, ini instrumen di sini adalah berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM. Yang mana instrumen HAM ini berupa peraturan perundangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum, memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Berikutnya, yang ketiga adalah pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar dari penegakan kepastian hukum, keadilan, perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Di samping itu juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pertama adalah melakukan pencegahan. Ini upaya pencegahan hak asasi manusia itu dilanggar. Di antaranya apa? Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Jadi upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yang pertama itu adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan penyebarluasan prinsip HAM pada masyarakat,
meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Nah, itu upaya pencegahan. Jadi di samping upaya mencegah juga ya membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Bagaimana cara mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu caranya ada untuk mengharmonisasikan di situ adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois, sikap mementingkan diri sendiri. Karena sikap egois itu dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun caranya dengan melanggar hak orang lain. Itu anak-anak siswa SMA Negeri 1 Pelemahan terkhusus kelas 11, materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi ini dapat berguna dan bermanfaat dan membawa barokah pada anak-anak semuanya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.